kita ada rencana meleset tapi qadarullah. Nah, ini sore ini kita murojaah di bantuan hidup dasar. Jadi kita lebih ke praktek RJP, resusitasi jantung paru. Bagaimana tindakan kita saat menemukan ada seseorang yang tidak sadarkan diri, kita cek nadi dan nafasnya tidak ada, apa yang kita lakukan. Langsung ke kasus saja. Biasanya kalau kita di suatu tempat, kita misalnya kebanyakan kasus-kasus yang ditemukan oleh ambulan gadar itu rata-rata di lokasi kerja, di tempat-tempat kerja, seperti di pasar, di pabrik-pabrik seperti itu. Rata-rata di tempat-tempat seperti itu yang istilahnya orang itu terforsir dalam bekerja dan sudah biasanya mempunyai riwayat jantung. Nah, bila kita menemukan, melihat langsung bagaimana si pasien ini tiba-tiba tidak sadarkan diri, kita langsung dekati, kita perkenalkan diri bahwasanya biasanya di lingkup kerja seperti itu kan banyak orang. Perkenalkan diri, nama saya Nila, saya telah memiliki sertifikasi bantuan hidup dasar PPGD. Saya akan mencoba untuk menolong pasien ini. Pertama, dipanggil-panggil, dicek kesadarannya. Pak. Kalau tidak ada, kita cek nadi. Cek nadi biasanya di area sekitar sini. Jadi jangan sampai seperti ini, pengecekannya jangan seperti ini, tapi kalau bisa seperti ini. Jika kita tidak menemukan nadi, kita cek nafasnya dengan kita mendengarkan udara yang keluar dari hidung atau mulut sambil kita melihat kembang kempisnya dada atau perut ada atau tidak. Jika kita tidak menemukan denyut nadi dan kita juga tidak menemukan bahwasanya si pasien ini bernapas, berarti kita langsung menuju ke resusitasi jantung paru. Sebelum kita melakukan resusitasi jantung paru, kita panggil bantuan. Jika di situ ada sekelompok orang gitu ya, biasanya di tempat kerja banyak orang, kita panggil, tolong panggilkan bantuan. Ada seorang laki-laki umur sekitar 30-40-an, tidak ada nadi, tidak ada nafas, baru saja, dan akan dilaksanakan resusitasi jantung paru atau RJP. Silakan telepon ke ambulan gawat darurat 119 atau yang lainnya, PMI juga tidak masalah. Lalu kita melakukan resusitasi jantung paru. Pertama kita posisikan penolong berada pada samping korban. Kita pakai tangan yang sekiranya itu biasanya kita kuat untuk tumpuan. Kalau biasanya orang istilahnya kidal itu bisa di kiri yang di bawah atau sebaliknya. Terus tidak ada patokan seperti itu. Yang paling kuat saja kita letakkan, kita ukur, kita titik tekannya pada daerah sternum. Jadi biasanya kalau laki-laki itu ada puting susu ya, puting susu di antara tengah-tengah di antara puting susu. Tapi kita
Kendalanya kalau yang perempuan itu biasanya karena posisinya juga sudah tidak pada tempatnya, jadi kita ukur dari apa namanya, ulu hati. ulu ini apa namanya, Ulu hati. tiga jari dari tulang yang paling bawah ini. Ya. Ini terus titiknya kalau Di atas. di cowok di sini ya, berarti di pas tengah-tengah sternum seperti ini. Kita tekan dengan 30 kompresi 2 kali ventilasi. Ventilasi di sini jika kita ada seperti di ambulan, ada seperti ini bisa untuk membantu ventilasi, itu boleh dilakukan. Tapi jika tidak ada dan itu apa istilahnya kita ragu untuk melakukan ventilasi, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Jadi yang penting RJP-nya yang dilakukan. Jadi kita lakukan 30 kali pijatan, 2 kali ventilasi, yaitu udara. Jika tidak ada ventilasi, langsung saja 30 seperti itu. Dan untuk repetasinya tidak terbatas, yaitu istilahnya jika si penolong ini cuman hanya satu-satunya orang yang bisa PPGD atau BHD, itu ya kalau sudah capek ya sudah, kalau tidak ada yang menggantikan. Tapi kalau bisa bertahan sampai ambulan gardarnya datang membantu, itu lebih baik. Itu. Terus kita lakukan tumpuannya sejumlah 30 kali. Kecepatannya 120 ya. Biasanya agak nggak terlalu cepat juga nggak terlalu lambat. Biasanya kalau ada metronom lebih mudah, tapi biasanya kalau awam ya nggak dikira-kira aja, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama. Kita mulai. Posisikan badan lurus di atas titik kompresi dan dijatuhkan beban yang ada di badan. Jadi tekanannya bukan dengan tangan seperti ini, tapi dengan badan. Seperti itu. Jika ada ventilasi setelah 30, kita bantu dengan ventilasi. Ventilasi di sini penggunaannya jika kita mempunyai seperti ini atau kita mau melakukan ventilasi secara mouth to mouth atau mulut ke mulut, itu bisa dicontohkan. Mas Akrom, tiduran sini Mas Akrom. Horor. Jadi untuk membantu agar ventilasi ini maksimum, posisi rongga mulut sampai rongga leher itu harus terbuka posisinya dengan diangkat dagunya, chin lift seperti ini. Chin lift. Ya. Misal ada alat seperti ini, bisa kita pasang seperti ini, sambil kita dongakkan si kepala si pasien, baru kita berikan ventilasi sejumlah 2 kali. Iya, cuma 2 kali. Setelah itu 30 kali RJP lagi seperti itu, dan itu diputar terus. Jika si penolong ini
mampu kuat sampai ambulan Gadar datang lebih baik. Tapi jika hanya satu-satunya yang bisa melakukan RJP tersebut dan sudah merasakan capek atau lelah, sebaiknya dihentikan. Ya, dihentikan. Karena nggak ada yang bisa menggantikan yang lain, Mas. Karena nggak ada yang meminta tolong warga yang tidak meminta lebih. Ya biasanya ada yang berani, ada yang enggak. Ya, ada yang berani, ada yang enggak. Gitu. Jadi misal tidak, kan kita juga bisa pakai opsi minta tolong, tapi kan mereka juga berhak untuk menolak. Jadi tidak bisa membantu seperti itu. Jadi diperkirakan kekuatan si penolong atau kita itu seberapa. Kalau seandainya tidak mampu, ya sudah, tidak apa-apa. Daripada nanti nambah korban, begitu. Berarti enggak cuma 2 kali 30 itu enggak ya? Enggak sampai sekuatnya seperti itu. Terus untuk panggil bantuan seperti kemarin sudah kita murojaah yang kemarin, apa saja yang dilaporkan. Misal tadi kan kita secara singkat saja, tolong dipanggilkan ambulan dengan data seorang laki-laki ditemukan tergeletak, usia sekitar 30 sampai 40, tidak ada nadi, tidak ada nafas, dan akan dilakukan resusitasi jantung paru. Seperti itu untuk laporannya, dan disampaikan lokasinya, yang penting lokasinya di daerah mana gitu. Mungkin itu sekilas untuk murojaah GHD. Untuk anamnesa cuman 2 tadi, nadi dan nafas, hanya 2 itu. Nanti terus dilaporkan begitu. Misalkan nggak pakai ventilasi itu berarti tetap pakai jeda? Enggak, langsung terus ya. Kalau nggak pakai ventilasi? Iya, nggak pakai ventilasi. Berarti terus 30 terus. 30. Ya. Oh, ya. Berarti nggak pakai jeda ya? Enggak. Sampai Iya, jadi capeknya. 30 itu kan siklus. Kita untuk menghitung siklusnya. 30 repetasi itu berarti 1 siklus. Nanti kalau sudah sampai 30 berarti yang berikutnya itu siklus kedua. Ya, terus berikutnya siklus ketiga. Pakai ventilasi ya, lagi. Nanti saat si ambulan Gadar itu datang, kita laporkan ini sudah kita lakukan RJP sebanyak berapa siklus, begitu, tanpa ventilasi. Mas, ya. Ini yang pas udah tidak tanpa ventilasi kan, Mas ya? Ya. Berarti setelah 30 tadi berarti ya saya boleh dicek nadinya nggak, Mas? Hasilnya Belum. Kalau apa namanya, setelah 5 siklus, biasanya setelah 5 siklus itu cek nadi. bukan yang 30 pijatan nadi ya? Bukan. Jadi kalau seumpama sudah ada indikasi bahwasanya ini si pasien ini ROSC atau balik, itu kan ada sinyal-sinyalnya dari si pasien. Tapi biasanya lebih dari 3 siklus baru kembali. Bisa sampai 5 siklus bisa baru kembali. Kemarin juga pernah ada kasus seperti itu, 2 kali atau 3 kali kita bisa ROSC balik kembali. Tapi kuncinya cuma 1, langsung ditangani. Ya, biasanya kalau sudah terlalu lama, jarak 10 menit itu biasanya udah kans untuk diselamatkannya kecil. Yang kemarin itu 3 kasus 3 kali itu semuanya karena sudah didampingi medis di situ. Jadi yang satu pas di tempat olahraga, yang satu memang sedang penanganan tapi terus anfal, jadi dia langsung drop gitu, langsung hilang nadi nafas, langsung ditangani seperti itu. Itu masih bisa, insya Allah masih bisa dikejar, tapi
yang kasus-kasus sudah lama sekitar 10 menitan itu biasanya tanpa pertolongan ya, tanpa pertolongan. Jadi yang mempunyai kans besar untuk bisa ROSC atau kembali itu yang langsung ditangani. Misal seperti ini, kita melihat dia jatuh, terus kita tahu dia nadi nafas tidak ada, langsung kita lakukan resusitasi jantung paru tadi, itu kemungkinan untuk bisa recovery-nya lebih besar daripada yang cuma didiamkan saja 10 menit nunggu ambulan. Itu lebih besar kansnya. Seperti itu. Nanti misal kita pas RJP dia sudah ada indikasi bahwasanya dia sudah kembali, kan dia juga mungkin kesakitan saat itu, jadi kita juga langsung hentikan juga bisa. Tapi biasanya lebih kalau 3 siklus 5 siklus lebih untuk membalikkan gitu, sepengalaman sampai sekarang seperti itu. Mungkin bisa dicoba dari Posisi badannya bebas, Mas. Maksudnya posisi di sebelah bisa di kanan, sini, bisa kiri, iya, boleh bisa di kanan, bisa di kiri, monggo. Perkenalkan, nama saya Akrom. Saya memiliki sudah mendapat pelatihan PHD PPGD. Pak. Ini saya minta tolong jenengan nelpon ambulan gawat darurat. Yang nafasnya belum dicek tadi. Oh iya. Nafasnya nafas, berarti sini ya, Mas? Ya, didengarkan dan dilihat kembang kempisnya dada dan perut. Tidak ada nadi, tidak ada nafas. Sudah minta pertolongan. 2 ya, asalnya. Udah, berarti tinggal. Sudah dilaporkan? Sudah minta tolong? Oh, belum. Cek. Mas minta tolong jenengan hubungi ambulan gawat darurat ya. Saya tak coba melakukan. Dilaporkan pasien usia. Oh iya, betul. Laki-laki atau perempuan usia pasien kira-kira usia kira-kira 35 sampai 40. Laki-laki. Tidak ada nadi, tidak ada nafas, dan akan dilakukan RJP. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi bahunya lurus di atas ini sternum ya. Ini pas. Titik tekan ya. Oh, sini toh? Ya. Yang dijatuhkan badannya, bukan di tepuk tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recoilnya diusahakan recoil sempurna, Mas. Jadi pas diangkat itu sempurna. Kembali sempurna. Belum harus sampai sempurna gini, iya, baru turun ke bawah. Iya, betul. Iya. 1, 2, 3, 4. Kecepatannya juga nggak terlalu cepat, nggak terlalu 8, lambat. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malah. Ya. Tuh, Terus kalau ya kalau ada alat untuk ventilasi bisa dipakai. Kalau enggak, Caranya dengan itu aja. Ini lah. Ya, ininya ya, ini dagunya dinaikkan ke atas. Licin Terus ditiup. ya, tarik. Oh, kebalik dah ini. Ya. Oh iya. Gantian, Mas. Insyaallah kayaknya kayak mana, Mas. Nah, Ini ya. kembali sempurna ya, recovery sempurna. Kecepatan 120 itu seberapa cepat? Ada metronom nggak, Mas? Ini adalah kecepatan dalam RJP 120. Di itu. 120. 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
Carane ngono pendarahan dalam memang. Pak, bangun. Ora bener kuwi. Bapak-bapak sekalian, di sini ada seorang laki-laki usia 35-40 tahun. Cek tadi dipanggil dulu, cek tadi cek napas. Pak, bangun Pak. Pak. Kita bernapas, cek nadi dulu. Nadi dulu baru napas. Tidak ada nadinya, belum bernapas. Waduh, gawat ini. Bapak-bapak sekalian, saya mempunyai kemampuan PHD. Di sini ada bapak usia 35-40 tahun sedang mengalami henti jantung, penurunan kesadaran. Apakah ada bapak yang bersedia menelpon ambulan? Siap, Mas. Mau dilaporkan ya, usia 35-40 tahun, lokasinya di Jalan Mantri Jeron. Iya. Kemudian saya minta izin untuk memberikan pertolongan pertama kepada bapak ini. Apakah diperkenankan? Udah usah minta izin kalau itu. Jenengan udah bisa berarti orang-orang udah percaya. Nggak usah pas sah gitu. Enggak. Nggak usah mas, tak sengaja dengan. Langsung ya. 120 ya, Pak. Cicilan masih mau. Yuk, Kini tak antum sing siap kan aku Oke, siap. ready, go. Kedalaman 5 sampai 6 cm. Terus recoil sempurna. 30 nih. Iya, 30 baru dia nih, Mas ya. Napasnya. 2 kali ventilasi. Iya. Pas. Ya, lagi. Waalaikumsalam. 30. Ya, lagi. Ya, RCP dilakukan sekuat pemberi pertolongan, kemudian atau jika kuat sampai ambulan datang. Belum. Ngelahir ke mobil ya. Siklus terakhir. 5 kali siklus ya. Teko ambulane. Oh, nadinya sudah ada. Alhamdulillah. Oh bisa, padahal cuma Laporan harus pun ambulane no. Pak, ini Sudah saya lakukan. Sudah saya lakukan RCP RCP berapa kali? dengan 5 kali siklus dengan 30 pijatan per siklusnya. Oh siap, terima kasih Mas. Saya Nanti minta lagi Pak. kita bawa. Nomor saya itu Pak. Oke. Saya pasti dulu. Kita bawa ke rumah sakit. Mas segera Mas, kita lakukan pertolongan. Gantian. masuk yuk. Ya, coba. Kayak sing isih priwe kempringete ngono iki gobios. Burung aneh aneh. Pak, bangun Pak. Pak, bangun Pak. Karena kita bingung ya. Cek nadi. Cek nadi gimana? Cek nadi ya. Ya, Oh, harusnya lebih nggak baik nanya. seperti itu daripada gini ya, kayak mencekek. Nadinya enggak Terus nafas. Nadi teraba. teraba nih. Terus cek napas. Napas tidak ada. Napas tidak ada nih Pak. Ini tolong dipanggilkan ambulan gawat darurat. Oke, Ada siap. laki-laki. Ada laki-laki umur sekitar 35 tahun di Jalan Mantri Jeron. Tidak ada nadi. Tidak ada nadi dan tidak terlihat nafasnya. Akan dilakukan. Ini akan dilakukan RCP. Kebetulan saya sudah dapat sertifikasi untuk RCP tersebut. Nah, PPGD ya. Ditambahi. Oh, tenang. Siap. Saya teleponkan. Posisinya lurus. Segera. Ya. Tubuhnya lurus. Oh, tenang. Recoil sempurna diangkat ke atas nada. Ah. 30 pijatan. 30 pijatan. Yang dijatuhkan badannya, Mas. Jadi yang dijatuhkan itu badannya. Bukan Tangannya. bukan gini tapi badannya. Biar lebih
Iya, iya. tenang soto. Kuat Ya, ya, juga daerah sini. Yang dijatuhkan badannya. Nah, emang boyok nanti itu. Kalau udah terbiasa nanti santai seperti itu. Enggak terlalu ngejar gitu. Tak cek lagi. Mungkin ya. Belum Setelah 30 ventilasi, kasih ventilasi. pijatan, terus Ventilasi. kasih dua ventilasi. kali Oh, ventilasi. Ternyata 5 siklus itu cepat ya Mas ya. Cepet. Tapi ya tenaganya lumayan lah. Tenaganya lumayan. Tenang. Ini karena lawannya hanya per, Mas. Iya. Tapi kalau beneran rusuk dada ini berat. 30. Ya untuk mencapai kedalaman 5 sampai 6 cm itu Alhamdulillah. Ini teknik peniupannya gimana? iya. Asal tiup Iya, aja. tadi dagunya Dagunya diangkat, diangkat. terus kalau misal enggak pakai alat seperti itu, dagu diangkat, tangannya yang satu menahan keningnya Kening. seperti ini. Biar Biasanya tetap itu terangkat gitu ya? motomot ya, Saya coba sekali lagi. seperti itu. Apa yang kau lakukan? Pasti. 30 itu nggak pasti ya, nggak tentu ya Mas ya. Ya, 30 itu 30 pijatan per siklus itu tidak ada bakunya. maksudnya enggak ada bakunya. Maksudnya setiap siklusnya itu nggak bisa 30 pijatan ya Mas? Atau memang harus 30 pijatan per siklus? Harus 30 Satu siklus. pijatan per siklus. Per siklus 30 pijatan. Jadi untuk menghitung siklusnya nanti udah berapa siklus gitu. Misalkan intinya pijatan temponya itu Mas lebih cepat dari 120. Beda dengan gitu. Kalau yang di istilahnya yang ditekankan 120, hanya 120. Itu satu tak itu berarti. Iya, 120. Tinggal siklusnya maksimal 5 kali kok ya. Nggak ada Cuma maksimalnya, ada Mas. maksimalnya. Iya, nggak ada Oh, sampai maksimalnya. kesele apa? Iya, tapi biasanya kalau kita di Gadar itu biasanya jatahnya satu orang 5 siklus. 5 siklus, Iya. satu orang gantian. Biasanya kan ada Istirahat. 3 orang. Iya. Ada 3 orang, tapi nggak istirahat. Jadi biasanya 3 orang itu yang satu melakukan RJP, yang satu bagging itu ventilasi seperti itu tapi pakai alat. Jadi dipompa seperti itu. Nah itu 1 orang. Terus 1 orang untuk persiapan pemasangan infus dan segala macamnya untuk memasukkan obat seperti itu. Atau memasang AED seperti itu. Di dalam mobil itu. Di lokasi biasanya. Di lokasi nanti seumpama sudah di monitor itu sudah ada istilahnya nadinya ada tapi lemah, Ya. dipindah ke ambulans terus sambil Jalan. nanti kalau drop lagi di RJP di ambulans. Nah kalau sudah terbiasa nggak terlalu istilahnya kaku ya. Masalah tadi kan kayak seperti kaku kan, soalnya belum terbiasa. Tapi kalau sudah sering mengerjakan pasti terbiasa. Tuh, udah. Nah, jika kita melakukan posisi kita benar, itu biasanya kita capeknya itu lama. Tapi kalau kita posisinya salah, biasanya di sini tuh sakit, di punggung sakit, terus di sini agak
kayak kemeng-kemeng gitu kalau posisi kita salah. Mungkin seperti itu. Kalau sering di murojaah pasti nggak kaku, insya Allah nggak kaku kalau sering di murojaah. Kalau Jadi di posisi orang sesungguhnya berarti sampai iya sampai dalam, dalam. iya 5 sampai 6 cm dan harus kembali sempurna dulu baru ditekan lagi, kembali sempurna baru ditekan. Seperti itu. Kadang kalau orang yang gendut itu agak kayak rasanya kayak mijat bantal jadi genyut. Nggak tembus dalam gitu ya. Ya karena dia tebal kan. Iya. Ya, untuk mencapai kedalaman seperti itu harus butuh tenaga ekstra. Begitu. Insya Allah kalau di murojaah sering-sering di murojaah nggak kaku. Melakukan presentasi tadi. Itu untuk yang tidak ada nadi tidak ada nafas. Mungkin itu sore hari ini. Insya Allah besok yang lain lagi. Untuk yang pelaporan kemarin seperti kemarin, jadi kemarin kan sudah dipraktekkan bagaimana kalau kita menemukan kecelakaan, misalnya kecelakaan atau apa aja, cara pelaporannya bagaimana, ke mana melapornya, terus bagaimana tindakan kita pertama kali berhenti atau terus jalan baru dilaporkan, seperti itu. Kalau sebaiknya berhenti terus melihat keadaan si korban atau si pasien lewat visual. Nanti kalau kita belum yakin dengan visual, kita Cek datang ke kesadarannya. korban untuk melakukan anamnesa lebih lanjut. Seperti itu. Nggak ada yang mau coba? Pak Didik lagi? Lagi Bayakan. Lagi boyan. Ya mungkin itu untuk sore hari ini. Alhamdulillah kawan tadi agak terlambat. Insya Allah ketemu lagi Jumat bulan depan, Jumat terakhir bulan depan. Tanggal berapa tidak tahu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.